Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas soal GBTC Unlock ya, karena memang sempat saya bahas juga, tapi sekarang udah mau menyentuh klimaksnya nih, karena akan ada GBTC Unlock di tanggal 18 Juli atau mungkin 19 Juli di waktu Indonesia sendiri, yang paling besar seperti itu. Makanya kita bahas nih dampaknya bagaimana, dan tidak hanya itu, memang ada salah satu indikator juga dari GBTC yang bisa kita lihat nih, kapan market crypto bisa kembali bullish, bisa kembali naik lagi seperti itu ya. Nah, sebelum itu coba kita bahas dulu crypto market updates. Tapi kalau kalian yang baru dari channel ini juga, jangan lupa like video ini dan subscribe gitu ya, karena memang free dan tunjukkan support kalian juga ya. Dan terima kasih semua untuk support kalian. Oke, kita langsung coba mulai aja. Bitcoin, kita lihat harga Bitcoin sendiri 31.200. Ini market cukup terkoreksi ya, kita lihat sendiri. The global crypto market cap 1,27 triliun ya, turun sekitar 3% lah kira-kira ya. Apakah Bitcoin bisa menyentuh harga 30 ribuan lagi, 30.800 di hari ini? Bisa aja sih kalau menurut saya, tapi nanti kita lihat lagi lah di dalam teknikalnya sendiri gitu ya. Nah, kita coba bahas dulu GBTC itu apa. Oh, tapi sebelum itu kita lihat Fear and Greed Index dulu nih. Karena market, dengan kita tahu nih sekarang market lagi extreme fear 22 gitu ya. Jadi masih takut seperti itu ya. Nah, kita coba lihat Bitcoin market, Grayscale Investment Holdings gitu ya. Kita lihat Grayscale sendiri atau Grayscale Investment Holding ini ada beberapa sebenarnya mereka. Tapi kita akan bahasnya GBTC aja. Dan kalau kita lihat total holdings yang mereka ini cukup besar. Kita lihat total holdings Grayscale ini sekitar 650.000 Bitcoin dan setara sekitar 3% dari total supply-nya Bitcoin. Karena kita lihat total supply Bitcoin itu sekitar 21 juta gitu ya. Jadi ini 650.000 cukup besar banget sih kalau menurut saya untuk Grayscale sendiri. Nah, kita lihat dari beberapa grafiknya. Ups, ini grafiknya belum benar. Nah, kalau kita lihat dari sini grafiknya sabar ya. Nah, kalau kita lihat grafik seperti ini, kita bisa lihat bahwa memang dari Juni 2020 ini Grayscale ini istilahnya kita lihat yang warna biru ini holdingsnya naik terus gitu ya. Artinya apa? Artinya mereka tuh selalu membeli Bitcoin, menaikkan holdings mereka lah seperti itu ya. Kita lihat ini warna kuning adalah Bitcoin price-nya sendiri gitu ya. Jadi naik terus. Walaupun sampai di bulan Januari atau mungkin masuk ke dalam 2021, persisnya adalah sekitar bulan Februari, ini mereka udah nggak mengakumulasi lagi gitu ya. Jadi price-nya kita holdingsnya tuh datar seperti itu ya. Nah, coba kita lihat lagi untuk, bukan, kita lihat yang ini. Ini adalah Grayscale Investment Bitcoin Premium, di mana kita fokus ke dalam premiumnya sendiri. Yang di bawah ini yang warna ini nih premiumnya. Pokoknya kalian bisa lihat sendiri. Ini kalau kita lihat, kita zoom out sebenarnya. Jangan terlalu zoom out, ini terlalu jauh. Coba kita lihat dari Nah, kita kalau dari sini, ini dari bulan Desember 2018, ini Bitcoin selalu premium ya. Premiumnya cukup tinggi gitu ya, 36%, 38% gitu ya. Nah, terus di baru-baru ini di bulan Februari dia baru turun nih. Turun dan selling at discount. Kenapa kita bisa bilang discount? Karena premiumnya minus gitu ya. Dan sampai sekarang sekitar minus 15%, nah kira-kira 15%, minus 15,24% gitu ya untuk premiumnya sendiri. Kalian bisa lihat dari sini gitu ya. Ini di Bybit, source-nya Bybit gitu ya. Nah, yang penting juga kita harus lihat adalah ini, Grayscale Bitcoin Trust Unlock, di mana kita bisa lihat nih, sebenarnya kita sudah mengalami unlock yang cukup, di bulan Juli kita sudah mengalami unlock. Mulai dari 13 Juli kita bisa lihat sendiri, 13 Juli ada unlock sekitar 2000 Bitcoin, 2600 Bitcoin tanggal 14 Juli gitu ya. Tanggal 15 Juli juga ada unlock, tapi yang bakal menjadi climax adalah di tanggal 18 Juli gitu. Lalu ada juga nih 19, 22, pokoknya masih ada cukup beberapa lagi lah, beberapa ini. Tapi yang paling klimaksnya adalah di tanggal 18 atau 19 Juli untuk di waktu Indo gitu ya. Tapi ini sebenarnya bukan unlock Bitcoin sendiri ya, jadi beda sekali ya. Bitcoin sama GBTC itu beda. Bitcoin itu ya kita, misalnya kita trading Bitcoin di dalam spot market sendiri. Tapi kalau GBTC ini sebenarnya ini sudah dimasukkan ke dalam Grayscale Bitcoin Trust-nya sendiri. Jadi udah jadi GBTC. Jadi investor kalau beli itu bukan beli Bitcoin, tapi belinya GBTC. Dan ini BTC Unlock ini artinya bukan 16.000 Bitcoin ini, tapi setara 16.000 Bitcoin untuk GBTC lah, seperti itu ya. GBTC yang setara dengan 16.000 Bitcoin seperti itu. Jadi cukup drastis juga. Dan kita harus tahu juga unlocknya ini pas harganya discount seperti itu ya. Karena nanti kita bahas lagi di belakang video seperti itu. Nah, kita bahas dulu ini.
the 4 crypto expert. Jadi ada 4 crypto expert yang bilang bahwa kasih pendapat mereka tentang Grayscale Bitcoin Trust, seperti itulah kira-kira. Kalau Kraken intinya adalah mereka bilang bahwa potentially bakal ada upside pressure. Jadi mungkin bakal naik gitu ya. Karena investor yang ada GBTC mereka akan membeli juga. They will have to buy Bitcoin from the spot market untuk cover dari GBTC mereka yang terdiskon, seperti itulah intinya. Itu kalau menurut Kraken gitu ya. Sebenarnya masih pasti ada kedua kemungkinan di mana dia bisa upside atau downside gitu ya, bisa naik atau nggak turun. Nah kalau JP Morgan sendiri sebenarnya mereka pencetusnya sih, mereka yang pertama mulai dengan GBTC. Kalau menurut mereka volatility bakal terjadi di Bitcoin dan ini akan memberikan downside pressure, jadi bakal turun untuk GBTC sendiri gitu ya. Nah kalau kita lihat juga untuk Tether co-founder si William Quigley, dia bilang bahwa belum tentu ada immediate sell off gitu ya. Jadi belum tentu pas GBTC unlock langsung dijual semua seperti itu. Tapi memang because kenapa? Karena memang some of the institution that bought into GBT 6 month ago are now underwater gitu ya. Jadi beberapa institusi yang besar yang sudah membeli GBTC 6 bulan yang lalu ini sekarang lagi di dalam air atau underwater lah istilahnya mereka, karena bukan trading at premium tapi malah mereka trading at discount. Jadi malah terdiskon lah, seperti itu mereka punya posisi. And some of them will certainly hold off selling immediately to avoid realizing loss. Karena kalau misalnya mereka jual sekarang, ya mereka lagi loss juga dengan discount lah, seperti itu ya. Lalu kalau kata si Ryan Todd, The Block Crypto, a research analyst, dia bilang bahwa market ini simply be on high alert for negative catalyst in the cryptocurrency market. Jadi ya dengan adanya negatif seperti ini sebenarnya kalau menurut saya market udah prepare juga nih, udah prepare mungkin akan ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Makanya kita lihat di price Bitcoin sendiri ya lebih ke arah sideways dan mungkin ada penurunan sedikit, tapi ya mainnya di harga-harga itu aja, seperti itu ya. Mungkin ini yang event yang mereka tunggu-tunggu sebenarnya gitu ya. Nanti kita lebih bahas ke price actionnya lah. Nah ini lebih penting juga kita bahas, yaitu ada artikel dari QCP Capital. Nah ini yang kita penting adalah tentang GBTC share juga. Nah ini kita lihat holder dari GBTC share ini ya perusahaan-perusahaan, sebenarnya perusahaan-perusahaan besar, fund manager yang besar. Kita bisa lihat sendiri GBTC US Equity. Nah kita lihat ada 3 Arrows Capital, ada sekitar posisinya ada sekitar 38 juta, ada BlockFi Inc, ada sekitar 19 juta juga. Kita bisa lihat dari sini ya mereka punya posisi sendiri untuk posisi di GBTC. Nah, yang penting kita tahu adalah apa? Yang kita tahu adalah orang yang membeli GBTC 6 bulan yang lalu mereka di lock gitu ya. Dan kalau 6 bulan yang lalu berarti sekitar di quarter 4 atau quarter 1. Quarter 4 2020 atau quarter 1 2021, dan sekarang mereka di unlock nih. Jadi bisa bebas diperdagangkan. Mereka mau jual, mau beli, mau hold, terserah mereka lah pokoknya, seperti itu ya. Jadi hanya di lock aja. Hanya di unlock, sorry. Nah seperti ini makanya di highlight untuk quarter 4, quarter 1 seperti itu. Jadi kita bisa cek juga, kita bisa lihat gitu ya. Nah lalu kita lihat lagi, yang kita harus lihat adalah GBTC Mechanics juga. Ini sempat kita bahas karena ini indikator yang menurut saya penting, yaitu di mana di sini kita lihat yang tadi kita bilang ya, dari historicalnya ini kita trading at premium terus nih dari 2018 premium. Jadi pada saat unlock pun, jadi pada saat GBTC di unlock ini kita lagi di premium, makanya orang pun bisa jual karena jualnya juga lagi untung juga karena premium 24% lah, 22% gitu ya. Makanya berbeda sekali gitu ya dengan unlock sekarang, karena unlock sekarang ini negatifnya cukup lumayan sekitar 15%-an gitu ya. Kalau kita lihat di bulan Juli ya sekitar 15% lah, intinya seperti itu. This will be the last batch of unlock as GBTC went into discount for the first time ever in quarter 2 this year. Jadi pertama kali nih di bulan Februari. Lalu kita bisa lihat juga kenapa bisa diskon. Kalau menurut mereka ini sebenarnya nggak ada yang tahu, tapi kalau menurut mereka adalah karena adanya sell off juga yang lumayan besar dari si BlockFi Inc juga gitu ya. Kita lihat ada latest change, dia punya posisi sekitar 19 juta, tapi latest change-nya dia keluarin atau sell sekitar 16 jutaan seperti itu. Makanya that drove yang salah satu indikator pendukung lah seperti itu, bukan main indikatornya. GBTC into discount seperti itu ya. Intinya kenapa kalau discount itu artinya apa, kalau premium artinya apalah. Nanti kita bahas lagi di bentar lagi habis kita selesai ini. Since then kita nggak akan ada abis saat ini yang lain tuh have not seen much selling interest from large holders. Jadi nggak ada dampak sih dari yang lain-lain, tetap sama aja seperti itu ya. Nah kalau kita lihat ke bawah, intinya apa? Kalau misalnya kita lihat sekarang kita lagi di discount phase ya, kita lagi di area discount. Kita tahu
It means not only no new subscription, but those who are interested in owning Bitcoin can buy GBTC at discount in the open market, which negates any bullish news capital impact on spot gitu ya. Jadi intinya apa? Jadi orang-orang yang mau beli Bitcoin sekarang gitu ya, misalnya kalau spot market kita mau beli nih harga sekitar 31.000. Tapi kalau misalnya kita lihat GBTC trading at discount seperti ini, ya mereka lebih pilih institusi-institusi ya yang besar gitu ya. Biasanya mereka kan yang draft market. Volume bisa besar sebenarnya gara-gara mereka juga masuk seperti itu kan, biasanya beli gitu ya. Dan sekarang kalau kita lihat, mereka kalau mau beli pun mereka lebih milih, mereka nggak educate juga pasti kan, dan lebih milih ya harga yang lebih murah lah daripada spot market. Mereka lebih penting kan untuk dapetin profit juga kan, seperti itu kan. Makanya mungkin mereka bakal lebih memilih untuk membeli Bitcoin di GBTC aja gitu ya, karena premiumnya cukup lumayan juga gitu, premium sekitar 15%-an. Jadi diskon sekitar 15%-an, jadi jauh lebih murah 15% daripada mereka beli di Bitcoin USDT di spot market lah, seperti itu. Makanya dia bilang bahwa this is why we don't expect a bull cycle to return until an ETF is approved. Ada ETF ataupun pada saat GBTC goes back into premium. Jadi selama GBTC ini masih di discount, ya kita mungkin bakal nggak akan ada yang any bullish news yang dimana kita bisa rally ke atas lagi, seperti itu ya. Dimana kita bisa dimana kita bisa rally ke atas lagi seperti ini. Naik terus seperti itu ya. Karena memang ya GBTC lagi yang namanya terdiskon kalau misalnya kita lihat seperti itu. Jadi kalau orang-orang yang mau beli bukan retail ya, tapi big institution investor ya, mereka lebih milih untuk membeli yang di harga lebih murah, yaitu di GBTC seperti itu. Lalu pendapat saya bagaimana? Nah, kita mungkin langsung bahas ke teknikalnya aja. Jadi sebenarnya ya kalau kita lihat sebenarnya one of the things yaitu adalah market expectation. Kita tahu sekarang market expect mungkin bakal ada terjadi penurunan sebenarnya. Kalau saya sih nggak lihat ini bakal naik atau bakal turun. Kita lihat aja pada saat hari apa yang terjadi gitu ya. Apakah Bitcoin naik atau bakal turun? Ya kita hanya bisa antisipasi aja sih. Siapin cash. Jadi kalau misalnya dia ke bawah, saya udah pasang target juga. Pernah saya kasih tahu ke kalian juga bahwa tanggal di harga 28 ribuan, 29 ribuan itu bakal menjadi supportnya untuk Bitcoin sendiri. Itu nonton video yang sebelumnya juga ada untuk Bitcoin sendiri 28, 29 atau mungkin ke 27 dari Elliott Wave Theory yang pernah kita bahas juga. Tapi kalau kita lihat secara short term juga sebenarnya kalau kita lihat dari time frame 4 jam, ya sebenarnya ini Bitcoin ada support juga sih di warna kuning ini nih. Di support sekitar 30.500. Nah, sekarang dia lagi turun nih. Apakah akan menyentuh support ini? Dan kalau bisa menyentuh ya semoga bisa stop di sini. Dan apakah malah support ini ke breakdown lagi, jadi malah ke bawah lagi seperti itu ya. Nah, tapi satu hal yang kita harus noted juga yaitu market expectation theory, di mana biasanya pada saat orang-orang berpendapat bahwa udah ekspektasinya market bakal turun, contohnya seperti ini, walaupun banyak yang bilang masih bullish, tapi orang pasti antisipasi ini market bisa turun lah, seperti itu ya, berjaga-jaga gitu ya. Biasanya ekspektasi kita ini bakal hal yang dilakukan market ini adalah keterbalikannya dari ekspektasi kita, seperti itu. Jadi bisa aja malah naik ke atas atau bullish ke atas seperti itu. Jadi kita harus antisipasi juga sih. Antisipasinya bukan dengan cara kalian beli aja sekarang, siapa tahu dia naik, itu namanya gambling gitu ya. Ya bisa aja kalau kalian memang yang mau gambling nggak apa-apa. Tapi ya kalau misalnya kita analisa market, ya kalau bener memang naik ya nggak apa-apa juga gitu ya. Yang penting kita bersiap-siap aja seperti itu. Nah itu aja sih untuk info untuk GBTC dan Bitcoin juga. Jadi intinya kalau misalnya kita mau lihat market kembali bullish, kembali naik lagi, kita harus lihat juga dari ini juga premium dan diskon dari GBTC. Kalau sekarang kita lihat sekarang udah premium, let's say dia udah premium kembali ke 11%-an premium seperti itu, ya orang-orang institusi lebih pilih untuk membeli Bitcoin di spot market karena lebih murah beli di sini daripada beli sahamnya GBTC seperti itu. Logikanya kan seperti itu aja. Nah itu saja sih video saya. Semoga kalian suka video-video seperti ini dan jangan lupa hit like and see you in the next video. Bye bye.